Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan sedikit tentang adab berbisik berdua tanpa mengajak yang lain. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kuntum salasatan, fala yatajasdanidunna khori hatta takhtalitu bin nas." Min ajli anna dzalika yuhjinu. Jika kalian bertiga, maka janganlah dua orang berbicara atau berbisik-bisik berduaan sementara yang ketiga tidak diajak, sampai kalian berbau kembali dengan manusia, karena perbuatan ini akan membuat orang yang ketiga tadi bersedih. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala hal sampai pada hal-hal yang bahkan oleh sebagian manusia dianggap sepele, seperti adab makan, adab minum, dan lainnya. Termasuk juga diantaranya adalah adab bergaul. Hadis ini juga mengajarkan adab dan kesopanan tingkat tinggi, di mana jika tiga orang sedang berkumpul, jangan sampai dua di antaranya berbisik-bisik dengan mengabaikan orang ketiga, karena hal itu akan membuat orang yang ketiga bersedih lantaran merasa disisihkan oleh kedua temannya. Kegelisahan juga akan timbul dalam dirinya, seperti, apa yang mereka rahasiakan dariku? Kenapa ya mereka tidak mengajakku bicara? Apakah ada yang salah denganku? Jangan-jangan mereka tidak menyukaiku? Atau jangan-jangan mereka sedang membicarakan keburukanku? Sehingga, selain dapat membuatnya bersedih, perbuatan tersebut juga dapat membuatnya berprasangka buruk terhadap kedua temannya tersebut. Adab ini bukanlah adab yang remeh. Selain disebutkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, ia juga telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Al-Mujadalah ayat 10. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama najwa minasyaitoni liyahjunal ladzina amanu. Artinya, sesungguhnya an-najwa atau berbisik-bisik dari syaitan untuk menjadikan orang-orang yang beriman bersedih. An-najwa, berbisik-bisik, hanya boleh dilakukan antara dua orang. Jika keduanya saling berada di suatu kerumunan manusia, sebagaimana sabda Rasulullah, sampai kalian berbau dengan manusia. Minimalnya adalah ketika sedang berempat, maka tidak masalah jika dua orang diantaranya berbisik-bisik sendiri. Karena dua orang lainnya bisa saling berbicara juga, sehingga tidak ada yang merasa didiamkan atau tersisihkan. Perlu diperhatikan juga bahwa meskipun pada lafaz hadis disebutkan, jika kalian bertiga kemudian dua orang mengobrol dan satunya tidak diajak, akan tetapi larangan ini juga mencakup jumlah yang lebih dari itu. Misalnya, ada 6 yang sedang berkumpul, tiba-tiba 5 orang diantaranya ini saling mengobrol tanpa mengajak yang keenam. Maka, hal ini juga termasuk dalam larangannya. Termasuk pula dalam larangan ini adalah ketika ada A, B, dan C sedang berkumpul, kemudian A dan B yang sama-sama orang Jawa pun tiba-tiba berbicara bahasa Jawa, sehingga si C yang merupakan orang Kalimantan tidak memahaminya. Hal yang demikian juga termasuk an-najwa yang terlarang. Baik hal tersebut dilakukan tanpa maksud apapun, terlebih lagi jika disengaja agar pembicaraan tidak dipahami oleh si C. Oleh karenanya, ketika sedang berkumpul antar daerah atau antar negara, hendaklah bahasa yang digunakan adalah bahasa yang dimengerti oleh semua orang yang hadir. Demikianlah keindahan kesempurnaan Islam. Islam mengatur setiap aspek kehidupan manusia, hingga hal-hal terkecilnya, agar ia dapat mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Teman-teman, perhatikanlah bahwa hadis ini melarang kita dari an-najwa yang tercela, karena ia dapat membuat sedih saudara kita sesama muslim. Lalu, bagaimana lagi dengan menyakitinya, baik dengan perkataan ataupun perbuatan?
tentu larangannya jauh lebih keras lagi. Mungkin pelajaran lain dari hadis ini adalah bahwa seorang muslim dilarang dari melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan prasangka yang buruk terhadapnya dalam diri saudaranya dan sahabatnya. Hendaklah ia berusaha semaksimal mungkin menutup pintu-pintu hati saudaranya dari iblis dan bala tentaranya, yang senantiasa bersemangat untuk menebarkan kebencian di antara manusia secara umum, dan umat Islam secara khusus. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.